Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam PJJ IPA kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suhu dan perubahannya. Sebelumnya Bu Guru mengingatkan kembali untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di Google Classroom agar kalian dapat naik kelas. Tetap semangat. Kemudian apabila ada tugas yang belum dikerjakan, silakan untuk menghubungi guru mapel masing-masing. Marilah kita lanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, menjelaskan berbagai macam alat pengukur suhu dan fungsinya. Nanti kalian bisa mencoba kalian menyediakan 3 buah ember. Yang pertama diisi air hangat, kemudian diisi air biasa, kemudian diisi air dingin. Kemudian kalian coba masukkan tanganmu ke dalam air hangat, air biasa, dan air dingin secara bergantian. Apa yang kamu rasakan ketika memegang air hangat, memegang air biasa, dan memegang air dingin? Tentunya kalau memegang air hangat, tangan kalian terasa hangat. Memegang air biasa, memegang air dingin terasa dingin. Selanjutnya, apakah alat indera kita yaitu kulit dapat dijadikan sebagai alat ukur? Yang kedua, apakah kulit merupakan alat ukur suhu yang handal? Jika bukan, apa alat yang tepat untuk mengukur suhu? Jawabannya adalah yang pertama, alat indera khususnya kulit itu dapat dijadikan sebagai alat ukur tapi bersifat kualitatif, tidak bisa menunjukkan angka. Yang kedua, kulit bukan alat ukur suhu yang tepat karena tidak dapat memberikan nilai atau angka seberapa besar suhu yang dimiliki benda. Alat ukur suhu yang baik itu adalah menggunakan termometer. Bisa kalian lihat ini di masa-masa corona seperti ini, setiap kalian mau masuk ke mall, mungkin ke instansi-instansi, ini kalau mau masuk ke sekolahan kita, ke SMP Negeri 1 Adimulyo, sebelum kalian masuk maka akan ada petugas yang akan mengukur suhu kalian. Itu Bapak Dadi Wibowo, itu sedang mengukur suhu badan saya menggunakan namanya termogan atau termometer tembak. Jika suhu badan kita itu menunjukkan reaktif panas, maka tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah atau mungkin ke lingkungan instansi-instansi atau mungkin juga ke mal-mal. Maka dianjurkan untuk istirahat atau isolasi mandiri di rumah. Mungkin kalian berpikir-pikir apa itu suhu? Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tadi sudah kalian saksikan alat untuk mengukur suhu yaitu namanya termometer. Prinsip kerja termometer yaitu menggunakan prinsip pemuaian dan perubahan volume zat cair pengisi termometer. Jadi seandainya suhu tinggi maka zat cair di dalam termometer itu akan naik. Dan apabila suhu rendah maka volume zat cair di dalam pengisi termometer itu akan turun. Jenis-jenis termometer ada 3 yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Kenapa dinamakan termometer zat cair? Karena pengisinya itu adalah zat cair. Biasanya zat cair pengisi termometer yang pertama yaitu raksa. Yang kedua yaitu menggunakan alkohol.
raksa itu warnanya mengkilat, jangkauan suhunya tinggi dari minus 38 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Kemudian cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca atau dinding pipa. Kemudian raksa ini sangat beracun, jadi perlu berhati-hati seandainya termometernya pecah. Kemudian pengisi termometer yang kedua yaitu alkohol. Keistimewaannya adalah harganya murah dan mudah didapat. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah yaitu sampai minus 130 derajat Celcius. Kemudian lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Macam-macam termometer zat cair. Yang pertama termometer laboratorium. Ini kalau menggunakan alkohol maka di dalamnya ini karena alkohol tidak berwarna maka biasanya diberi warna merah. Kemudian kalau menggunakan raksa itu warnanya perak atau mengkilat. Kemudian ada termometer suhu badan. Untuk suhu badan manusia yang masih hidup yaitu minimal itu suhunya 35, kemudian paling tinggi itu adalah 42, kemudian suhu normalnya 36 sampai 37. Jadi kalau tadi diukur menggunakan termogan kok suhu badan kalian itu 37 ke atas, itu berarti panas. Lanjut, ini adalah yang selanjutnya adalah termometer bimetal. Bimetal itu termometer bimetal menggunakan logam. Fungsinya untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Selanjutnya adalah termometer kristal cair. Prinsip kerjanya adalah perubahan warna pada termometer jika terkena panas, berbentuk plastik. Ini adalah termometer dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah termometer klinis. Biasanya itu digunakan bisa diletakkan di ketiak atau di leher bisa, di mulut juga bisa. Yang tengah itu adalah termometer Six Bellani. Itu adalah yang menemukan dua orang, yang pertama yaitu Six, kemudian yang kedua Bellani. Kemudian digabung menjadi termometer Six Bellani atau termometer maksimum dan minimum. Ini bisa untuk mengukur suhu sehari-hari, suhu maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Ini bisa digunakan untuk perkiraan cuaca pada hari itu. Kemudian ada termometer dinding atau termometer ruang. Ini dengan skala menggunakan dua skala yaitu Celcius dan Fahrenheit. Kemudian yang paling bawah itu adalah termometer bimetal. Jenis-jenis termometer berdasarkan skalanya ada 4. Yang pertama yaitu termometer Celcius. Kemudian yang kedua termometer Reaumur. Yang ketiga termometer Fahrenheit, yang keempat termometer Kelvin. Kemudian untuk skala termometernya itu tadi Celcius itu penemunya adalah Celcius, Fahrenheit juga penemunya Fahrenheit, Reaumur penemunya Reaumur, Kelvin penemunya Kelvin. Untuk skalanya untuk 4 termometer tersebut adalah berbeda-beda. Dasar penentuan titik tetap yang atas dan bawah berbeda-beda. Dasar penetapan batas atas atau angka yang paling atas itu adalah menggunakan suhu saat air mendidih. Kemudian untuk dasar penetapan titik tetap bawah menggunakan suhu saat air membeku. Untuk termometer Celcius
angka yang paling bawah atau titik tetap bawah adalah 0. Kemudian untuk titik tetap atas 100. Untuk termometer Fahrenheit, titik tetap bawah 32, titik tetap atasnya adalah 212. Untuk termometer Reaumur, titik tetap bawah 0, titik tetap atasnya 80. Kemudian untuk termometer Kelvin, titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Lanjut. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin bisa kita lihat di gambar. Untuk termometer Celcius, untuk mencari perbandingan skalanya, maka kita langkah pertama adalah mencari selisih skalanya. Titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Untuk termometer Celcius berarti 100 dikurangi 0. Selisihnya adalah 100. Untuk termometer Reaumur itu berarti 80 dikurangi 0, maka selisihnya adalah 80. Untuk termometer Fahrenheit 212 dikurangi 32. Selisih skalanya adalah 180. Kemudian untuk termometer Kelvin 373 dikurangi 273. Selisihnya adalah 100. Jadi perbandingan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, C itu 100, R 80, F 180, dan K 100. Apabila disederhanakan ini berarti dibagi 20. C banding R banding F banding K adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini adalah langkah pertama yang harus kalian pahami dan kalian ingat-ingat. Jadi harus tahu perbandingan C, R, F, dan K. C5, R4, F9, dan K5. Ini sama seperti tadi perbandingan skala suhu untuk skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ingat-ingat CRFK 5495. Apabila kita hanya mempunyai satu termometer, misalnya untuk Indonesia itu umumnya adalah menggunakan derajat Celcius. Kemudian kita ingin tahu di Reaumur itu berapa ya angkanya, kalau di Fahrenheit juga berapa, di Kelvin berapa. Tapi kita tidak mempunyai termometernya, kita bisa menggunakan atau menghitung secara matematika atau secara matematis. T itu adalah T kecil itu adalah suhu. Jadi suhu di termometer derajat Celcius itu berapa, di Reaumur berapa. T derajat Celcius diubah menjadi derajat Reaumur itu adalah berarti belakangnya dulu R adalah perbandingannya 4. Kemudian dibagi yang depan yang sudah diketahui itu Celcius perbandingannya adalah 5. Berarti kalau dari Celcius ke Reaumur berarti perbandingan yang belakang dulu R 4 dibagi yang perbandingan Celcius 5, berarti 4/5 kali suhunya berapa atau kali T. Ini tidak perlu ditambah atau dikurangi karena di termometer Celcius dan Reaumur itu titik tetap bawahnya sama, yaitu 0. Untuk sebaliknya dari T derajat Reaumur itu berapa derajat Celcius, berarti Celcius dulu perbandingannya, yang belakang C itu adalah 5 dibagi yang R 4 kali suhunya berapa. Untuk yang kedua dari Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Karena Celcius itu titik tetap bawahnya 0, kemudian Fahrenheit itu 32, maka berbeda. Kalau dari Celcius ke Fahrenheit perlu ditambah 32. Jangan lupa ini sesuai di matematika sama, berarti dikalikan dulu baru ditambah. Jadi T derajat Celcius ada berapa Fahrenheit, maka Fahrenheit dulu yang belakang berarti 9 dibagi yang depan Celcius 5, 9/5 kali suhunya berapa, jangan lupa ditambah 32. Kalau dari Fahrenheit ke Celcius, Fahrenheit kan skalanya lebih banyak, Celcius lebih sedikit, berarti dikurangi.
Ini kebalikannya, dikurangi dulu baru dikali. Kalau yang tadi dikali dulu baru ditambah. Yang ketiga, ini yang agak mudah, dari Celsius diubah ke Kelvin. Kalau dari Celsius mulainya 0, Kelvin 273, berarti tinggal kita tambahkan saja. Kalau dari Celsius diubah ke Kelvin, tinggal suhunya berapa ditambah 273. Kalau dari Kelvin ke Celsius tinggal dikurangi 273. Kita lanjutkan contoh soal yang pertama, misalnya 40 derajat Celcius itu di termometer Reaumur menunjukkan angka berapa? Mari kita ingat-ingat dulu skala di Reaumur. Reaumur itu adalah perbandingannya tadi 4. Kemudian dibagi yang depan Celcius itu perbandingannya ada 5. Berarti 4/5 kali suhunya 40. Berarti 45 kali 40, itu kalian menghitungnya bisa 4 kali 40 dibagi 5 atau 40 dibagi 5 dulu baru dikali 4. Ketemunya sama dengan 32 derajat Reaumur. Jadi kalau di termometer Celcius menunjukkan angka 40, maka di termometer Reaumur menunjukkan angka 32. Tidak perlu ditambah atau dikurangi karena titik tetap bawahnya sudah sama, yaitu 0 derajat angka 0 derajat. Selanjutnya yang kedua adalah contoh 40 derajat Reaumur di termometer Celcius itu menunjukkan angka berapa? Perbandingan skala yang belakang dulu, C itu adalah 5, kemudian dibagi yang depan, R adalah 4, kali suhunya 40. Jadi 5/4 kali 40. Menghitungnya bisa 5 kali 40 dibagi 4 atau 40 dibagi 4 dulu dikali 5. Ketemunya adalah 50 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 3. Kalau di termometer Celcius menunjukkan angka 40, di termometer Fahrenheit itu menunjukkan angka berapa? Maka ingat-ingat dulu F, yang belakang dulu F itu adalah perbandingannya 9. Kemudian dibagi yang depan, C adalah 5, berarti 9/5. Kali suhunya adalah 40, berarti 9/5 kali 40. Jangan lupa karena di Celcius itu titik tetap bawahnya 0, di Fahrenheit itu 32, jadi ditambah 32. 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Yang nomor 4, kalau 104 derajat Fahrenheit itu ada berapa derajat Celcius? Maka skala yang belakang dulu C adalah 5, kemudian dibagi yang depan F 9 kali, karena dari F itu 32 titik tetap bawahnya, kemudian di Celcius 0, maka ada selisih 32 dikurangi 32. 104 dikurangi 32 itu ketemunya 72, kemudian dikali 5/9. Ketemunya adalah 40 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 5, ini untuk Kelvin tidak perlu ditulis derajat, jadi cukup K saja. 20 derajat Celcius itu ada berapa Kelvin? Tinggal ditambah 273, jadi 20 ditambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Jangan ditambahi derajat, cukup K saja. Selanjutnya yang contoh soal nomor 6, apabila 300 Kelvin itu ada berapa derajat Celcius? Ini tinggal dikurangi 300 dikurangi 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Demikian tadi pertemuan kita pada kali ini membahas materi suhu dan perubahannya. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru.
apabila ada tugas yang belum kalian kerjakan, maka kalian menghubungi Bapak Ibu guru masing-masing. Silakan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap semangat belajar. Kemudian pesan saya sekali lagi untuk tetap menjaga kesopanan. Jadi kesopanan kalian tetap dinilai. Untuk kalian menjawab atau mengomentari yang ada di grup kelas 7 tetap menjadi bahan penilaian. Jadi kalian tetap jangan lupa menjaga kesopanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.